Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifyadi Faturrahman dengan NIM 20226416. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas studi kasus mengenai text area, password field, radio button, dan combo box dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek lanjut menggunakan bahasa pemrograman Java. Pertama-tama di sini kita perlu membuat di dalam studi kasus tersebut perlu membuat form login untuk bisa masuk ke menu utama, yang mana menu utama tersebut terdiri dari beberapa menu lagi pilihan yang seperti text area, radio button, serta combo box. Dan di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai form loginnya. Di sini saya membuat kelas namanya password 1, di mana ini langsung implement action listener-nya untuk memberikan button memberikan action kepada button. Jangan lupa juga untuk mengimpor library Java Swing serta Java AWT ini, dua ini, lalu mendeklarasikan frame, label, button, password field, serta text field, dan saya di sini membuat constructor, di mana di sini saya menginisiasikan terlebih dahulu frame-nya, lalu di sini untuk password field-nya, di mana jangan lupa untuk memberi posisi serta ukuran untuk password field-nya tersebut, di mana di sini x-nya 100 serta posisi x-nya 100, maaf, posisi X atau horizontal 100 serta posisi uh, vertikal atau Y-nya adalah 75 dan panjang kali tingginya 100 kali 30. Lalu menginisiasikan untuk label pertama yang diisikan parameter string. Di sini saya mengisi dengan username string tersebut. Lalu jangan lupa juga untuk memberikan posisi serta ukuran untuk label tersebut, di mana posisi X-nya 20, Y-nya 20, dan panjang kali tingginya 80 kali 30. Dan sama untuk password juga, yang membedakan dengan username adalah posisi vertikal atau Y-nya, di mana ini Y-nya adalah 75. Dan menginisiasikan button untuk mengklik atau yang mengklik nanti dari button login ya untuk ke menu utamanya. Dan jangan lupa untuk mengatur posisi serta ukurannya. Posisinya di sini saya untuk X atau horizontalnya adalah 100 dan Y untuk vertikalnya adalah 120 dan panjang kali tinggi adalah 80 kali 30. Dan jangan lupa di sini untuk button tersebut diberikan add action listener dan kata kunci this. Dan ini untuk memberikan action kepada button. Lalu jangan lupa ini untuk text field-nya, yang mana itu adalah seperti mungkin dalam HTML placeholder, uh, di dalam placeholdernya untuk mengisi username dan passwordnya. Dan ini lebih untuk ke username-nya, teks ini. Kalau password yang ini, yang value ini, J password field. Lalu jangan lupa ini untuk text field-nya atur juga posisi serta ukurannya. Posisi adalah di sini adalah X 100 serta Y-nya 20 dan panjang kali tinggi adalah 100 kali 30. Jangan lupa add semua yang ada di sini ke frame. Yang pertama ini untuk password field-nya, ini untuk label, dua ini button, lalu untuk ini text field. Di sini kita atur juga, jangan lupa untuk frame-nya. Di sini saya atur ukuran frame-nya adalah 300, panjangnya adalah 300 serta tingginya juga 300. Dan untuk ini set layout-nya, untuk set layout frame-nya adalah null, set visible adalah true. Dan di sini saya membuat metode untuk action format-nya, di mana metode ini berguna untuk memberikan action kepada button. Pertama-tama kita deklarasikan dulu string, dua string ini. Yang pertama ini untuk username, di mana username ini mengambil di sini get text dari teks yang ini, yang dari text field ini, isian dari text field ini. Lalu ini untuk passwordnya ngambil dari ini yang password fieldnya, string value that get password. Lalu di sini saya membuat pengkondisian karena di sini belum membuat database atau belum meload data dari database. Di sini saya menggunakan pengkondisian untuk username dan passwordnya secara manual atau hardcode di script kodenya, di mana jika pengkondisiannya username-nya bernama admin dan passwordnya 123, maka akan loncat ke atau akan next ke menu pilihan atau menu utama dari
studi kasus yang akan kita buat, saya jelaskan. Lalu jangan lupa untuk frame-nya ini untuk dispose karena ini untuk menutup frame yang sedang kita lalui, jalani untuk pindah ke frame selanjutnya. Lalu untuk jika ini salah username serta passwordnya, maka akan muncul seperti ini, pop up dialog username atau password salah. Dan di main metodenya tinggal memanggil konstruktornya. Nah, jika kita running akan seperti ini. Misal kita username-nya salahin dulu aja username-nya dan passwordnya juga. Kita login tidak akan bisa, akan muncul pop up tidak username atau password salah. Namun jika kita username serta passwordnya benar seperti yang ada di source code, maka akan masuk ke menu utama, menu dashboard. Nah, di sini dashboard ini ada tiga menu lagi. Menu bagiannya ada untuk text area, radio button, serta combo box, serta ada untuk logout. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menu utamanya. Di sini saya sudah membuat untuk menu utamanya ini dinamakan kelasnya sama saya adalah menu pilihan, dan tidak lupa juga mengimplement action listener untuk button-buttonnya agar bisa diberi action. Dan jangan lupa juga untuk mengimpor dua library ini ya. Dan ini deklarasinya frame untuk frame, button, serta label. Dan ini di dalam constructor jangan lupa. Di dalam constructor saya membuat constructor menginisiasikan untuk frame, di mana saya memberi parameter untuk judulnya itu dashboard random atau lebih ya menu random. Dan ini untuk bagian text areanya. Di sini saya menginisiasikan untuk buttonnya terlebih dahulu, lalu mengambil gambar yang sudah ada di dalam file project saya, dimana namanya ini textarea.png. Nah, untuk cara memanggilnya adalah hanya dengan cara new image icon lalu masukkan nama filenya. Dan ini bersifat string ya. Lalu ini untuk label juga saya berikan parameter string yang mana dalamnya isinya adalah text area untuk memberi keterangan pada menu tersebut yang lebih jelas. Lalu jangan lupa untuk memberi posisi serta ukuran untuk buttonnya, di mana posisi untuk button ini untuk X-nya atau horizontalnya 100 dan Y-nya juga 100, dan ukuran panjang kali tinggi adalah 75 kali 75. Serta untuk label ukuran posisi X-nya adalah 108, serta Y-nya dikurangi 50 dari yang button. Dan kalau X-nya ini ditambahin 8 sama saya, lalu panjang kali tingginya adalah 75 kali 75 sama. Lalu jangan lupa untuk memberi ini add action listener untuk memberikan action kepada button, dan jangan lupa juga untuk memakai kata kunci this. Dan ini untuk bagian radio button sebenarnya sama saja seperti text area, yang membedakan hanya file nama gambarnya serta judul dari menunya, serta posisi dari button serta labelnya. Button di sini untuk radio buttonnya saya memberikan posisi X-nya adalah 200 serta Y-nya 100, dan panjangnya masih sama 75 kali 7, panjang kali tinggi 75 kali 75, dan labelnya untuk X-nya naik 2 jadi 202, dan Y-nya tetap seperti yang text area dikurangi 50, dan panjang kali tingginya sama persis seperti buttonnya. Dan jangan lupa untuk kasih action listener dan berikan kata kunci this. Dan untuk combo box juga sama, yang membedakan hanya ini nama file gambarnya, lalu judul dari menu itu yang diberi oleh label. Dan jangan lupa, dan membedakannya adalah posisinya. Di sini posisi X-nya 300, dan untuk yang lainnya masih sama. Dan ini untuk labelnya juga beda, di sini nambah 5, 305, lalu untuk Y-nya masih sama, dan panjang kali tingginya masih sama. Dan jangan lupa untuk add action listener dan berikan kata kunci this. Dan di sini saya membuat modifikasi atau tambahan untuk menu logout dari menu
utama ini, ketika kita mengklik menu logout ini, maka akan ke form login awal. Dimana pertama-tama saya menginisiasikan terlebih dahulu untuk button tersebut, lalu beri parameter string yang saya berikan nama atau teks namanya logout. Lalu ini untuk ukurannya serta posisinya. Posisi X-nya adalah 385 dan Y-nya 380 dan panjang kali tingginya 80 kali 20. Jangan lupa untuk add action listener ini dan kata kunci this, dan add semua button-button serta label yang ada, dan set layoutnya 0. Dan ini untuk mengatur ukuran framenya, saya gunakan ukuran framenya adalah 500 kali 500 dan set visible adalah true. Selanjutnya ke method action performat untuk button. Di sini di dalam metode ini saya membuat pengkondisian untuk mohon maaf. Saya membuat pengkondisian untuk masing-masing button, di mana untuk button pertama ini adalah untuk text area, button kedua ini adalah untuk radio button, button ketiga untuk combo box, button keempat untuk password. Di dalam pengkondisian pertama ini untuk yang button untuk text area, hanya perlu di dalam pengkondisian adalah untuk memanggil kelas atau konstruktor yang ada yang ingin kita tuju. Kebetulan untuk yang button ini saya ingin menuju text area, menu text area. Lalu untuk ini get source-nya yang button kedua ini kita panggil pins. Kebetulan saya di button kedua ini adalah dia button, dan jangan lupa ini saya kelupaan tadi, ini fdispose ini berguna untuk menutup frame yang sedang kita jalani untuk menuju frame yang kita tuju. Dan ini untuk button ketiga untuk combo box masih sama, yang bedakan hanya ininya. Lalu ini untuk B4 kita panggil saja kelasnya atau konstruktornya di password 1, atau ini kan nama kelasnya password 1 form loginnya yang saya. Dan di main methodnya hanya panggil saja untuk konstruktornya. Jika kita running, nah seperti ini tampilannya. Ini ada untuk text area, ini ada untuk radio button, ini ada combo box, dan ini ada untuk tombol logout. Kembali ke form login awal. Dan selanjutnya ke menu yang text area. Di sini text area ini saya membuat menu text area di mana namanya kelasnya text area, lalu jangan lupa implement action listener untuk memberikan action kepada button. Lalu panggil dua library ini, dan di dalam kelas ini kita deklarasikan dulu label-label text area serta button, text field serta frame. Dan saya membuat konstruktor di sini dan menginisiasikan frame yang diberi judul atau parameter sama saya text area. Pertama-tama untuk di sini label untuk dari si bagian word-nya. Pertama-tama menginisiasikan dulu label yang mana ini untuk memberikan parameter string word, dan di sini atur posisi serta ukurannya, di mana X50, Y-nya 25 dan panjang kali tingginya 100 kali 30. Lalu berikan text field. Text field ini untuk berguna untuk nanti seperti apa ya? Text field ini berguna untuk memberikan hasil. Nanti ini tujuan di sini tuh kita mengetikkan text area, lalu jika kita klik maka akan bisa kehitung katanya serta kalimatnya ada berapa kalimat serta karakternya ada berapa hurufnya. Nah, di sini jangan lupa untuk mengatur posisi text field-nya untuk yang word ini. Di sini saya X 110 hingga 30, panjang kali tingginya 70 kali 30. Dan di sini jika saya tidak ingin text field-nya bisa diklik sama saya, maka saya gunakan untuk text field ini titik set editable false. Kalau true kita bisa mengeditnya. Bisa apa? Text field-nya bisa kita isi. Di sini saya tidak bisa diisi text field-nya, hanya bisa menampilkan output. Kalau di sini untuk karakternya sama saja, yang membedakan hanya ini parameter untuk labelnya, lalu posisi serta
posisinya saja, X-nya di sini 200, Y-nya 25, lalu text field-nya yang membedakan hanya ininya saja, posisinya, panjang kali tinggi masih sama, lalu ini sama saja, set editable-nya adalah false. Dan di sini untuk text area-nya, text area itu seperti sebuah halaman kosong, dan di sini saya inisiasikan terlebih dahulu, lalu atur posisi serta ukurannya, dan posisi X-nya 20, Y-nya 75, panjang kali tingginya 250 kali 200. Lalu di sini saya membuat button untuk menghitung teks ketikan yang kita inputkan di teks area. Di sini menginisiasikan terlebih dahulu, lalu atur posisi serta ukurannya. Di sini bisa terlihat 150 serta 300, panjang kali tinggi 120 kali 30. Dan jangan lupa untuk add action listener untuk button tersebut dan berikan kata kunci this agar button ini bisa diberikan action. Lalu di sini saya membuat sebuah modifikasi atau tambahan di mana di sini ada button back untuk membuat dalam menu text area ini bisa kembali ke menu utama. Makanya saya membuat button back di mana di sini saya mengimpor gambar dari file yang sudah ada di file project ini dan berikan aja namanya di sini, lalu ukurannya. Jangan lupa ukuran untuk buttonnya, di sini saya ukurannya 30 kali 30 dan posisinya X-nya 10 hingga 30. Jangan lupa ini add action listener. Lalu di sini jangan lupa semuanya add dulu ke frame, labelnya, text field-nya, text area-nya, serta button-buttonnya. Dan sini saya atur untuk frame-nya di sini panjang kali tingginya 450 kali 450. Dan set layout-nya null dan set visible-nya adalah true. Dan di sini untuk metode action performer-nya, di sini saya membuat dua buah string, di mana string pertama ini adalah namanya text, di mana text ini mengambil dari text area yang kita inputkan, ambilkan dari text area. Lalu ini ada array untuk word, di mana ini ngambil dari string text ini, split bracket s. Lalu di sini text field yang untuk menghitung kalimat, serta ini untuk text field untuk menghitung panjang dari ini untuk kata-katanya dan ini untuk panjang kalimatnya. Dan di sini untuk saya membuat pengkondisian untuk button back, di mana jika kita klik button back maka akan muncul menu utama seperti yang tadi, menu pilihan yang ada 3 tadi. Dan jangan lupa untuk fdispose ini untuk menutup frame-nya. Lalu di main metodenya jangan lupa panggil untuk konstruktornya. Pertama-tama kita running dulu. Nah, jadi kita ketikkan misalnya ini, kita klik. Nah, di sini untuk banyak ya huruf yang kita inputkan. Lalu di sini wordnya ini adalah untuk berapa kalimat yang kita inputkan. Di sini kan 2 kalimatnya dan hurufnya terdiri sebesar 20 huruf, sebanyak 20 huruf. Selanjutnya, oh iya, belum sih. Di sini ada tombol back kan. Nah, tombol back ini berguna untuk kembali ke menu utama. Jadi jika saya klik, maka akan ke menu utama ini. Lanjut ke bagian radio button. Pertama-tama membuat kelasnya terlebih dahulu. Nah, di sana saya namai radio button serta implement action listener dan jangan lupa import dua library ini. Dan deklarasikan untuk frame, radio button ya. Lalu di sini saya membuat radio buttonnya 2, buttonnya juga 2. Dan saya di sini membuat constructor di mana ini saya menginisiasikan frame, lalu saya berikan judul radio button. Dan di radio button ini saya juga inisiasikan lalu berikan parameter string, di mana di sini sebagai contoh saja sosialisme. Lalu ini adalah untuk mengatur posisi serta ukuran dari radio button yang pertama.
X-nya 100 serta Y-nya 50 dan panjang kali tingginya 100 kali 30. Dan ini untuk radio button yang kedua sama saja, yang membedakan ini parameter stringnya di sini sebagai contoh saja. Lalu posisinya. Posisinya di sini X 100 dan Y atau vertikalnya 10, panjang kali tingginya masih sama. Dan jangan lupa untuk radio button tersebut kita grupkan. Di sini saya menginisiasikan button group yang dinamakan BG, dan jangan lupa untuk kedua radio button tersebut di-add ke button group ini. Dan di sini untuk buttonnya untuk klik, dan di sini kita atur posisinya serta ukurannya. Di sini posisinya 100 kali posisi X-nya 100, Y-nya 150, panjang kali tingginya 80 kali 30. Jangan lupa untuk ini add action listener untuk button yang si klik ini, dan berikan kata kunci this. Serta ini untuk tombol backnya sama seperti tadi. Jika kita mengklik tombol back ini, kita bisa kembali ke menu utama. Sama saja, yang membedakan hanya posisi yang seperti yang tadi. Ya, dari yang tadi, yang sebelumnya, yang di menu text area. Di sini posisi X-nya 10, Y-nya 20, panjang kali tingginya 40 kali 40. Dan jangan lupa untuk ini, seperti biasa, add action listener. Lalu add-kan semuanya, radio buttonnya, dua-duanya buttonnya. Lalu di sini atur juga untuk ukuran frame-nya, serta ini seperti biasa, set layout-nya 0, set visible-nya true. Dan di dalam method action performer-nya untuk si button tersebut, jika radio button pertama yang dipilih is selected di sini ya, mengkondisiannya, maka akan memunculkan di frame tersebut, dan pesannya akan seperti ini, you are left block. Ini adalah sebagai contoh saja. Lalu jika radio button yang kedua dipilih di pengondisian yang kedua ini, maka akan muncul pop-up dialog ini dalam frame-nya adalah you are right block. Lalu jika kita mengklik back, baru akan kembali ke menu utama. Dan jangan lupa untuk F.dispose untuk menutup frame yang kini kita berada. Dan jangan lupa untuk main metodenya, panggil konstruktornya. Jika kita running, seperti ini, jika kita pilih liberalisme, klik, akan muncul pop-up, right block, sosialisme, klik, akan muncul pop-up juga. Ini untuk tombol back-nya akan kembali ke menu utama. Seperti ini. Dan yang terakhir ada combo box, di mana combo box ini konsepnya hampir mirip seperti drop down list dalam HTML ya. Dan di sini saya langsung saja membuat kelas yang bernama combo box, implement action listener. Jangan lupa untuk mengimpor dua library ini, dan dalam kelas ini mendelegasikan frame, label, button, serta combo box-nya. Dan saya membuat konstruktor combo box, di mana ini menginisiasikan untuk frame-nya, diberikan title atau judul combo box, dan ini untuk labelnya. Label ini berguna untuk untuk menampilkan hasil yang kita pilih. Dan ini label, kita mengisikan label terlebih dahulu. Lalu di sini untuk mengatur ke posisi horizontal arrangement-nya. Di sini label di sini posisinya adalah center, tengah berarti. Dan untuk ini ukurannya labelnya 350 kali panjangnya 350, tingginya 100. Lalu ini untuk buttonnya, dan saya beri di sini parameter stringnya, teksnya adalah show. Dan jangan lupa seperti biasa posisi serta ukurannya, posisi X 200, sini 100, panjang kali tingginya 75 kali 20. Jangan lupa untuk ini add action listener. Dan di sini saya membuat array dengan berbentuk string yang di sini saya namakan waifu. Di dalam array ini terdapat isi 5 buah. Nah, 5 ya, terdapat 5 isian. Yang pertama Makima, kedua Onodera, 3 Kurumi, 4 Nakiri, dan terakhir adalah Emilia. Dan jangan lupa untuk menginisiasikan juga untuk combo box-nya. Ini kan saya nama combo box adalah CB. Lalu ambil dari combo box ini adalah dari array string tersebut yang di atas waifu. Ambil waifu. Lalu inilah
kita atur posisinya serta ukurannya sesuai hati kita, dan di sini saya ngaturnya X-nya 50 hingga 100, panjang kali tingginya 90 kali 20. Dan ini untuk tombol back tidak bisa saya jelaskan lagi karena tadi sudah, hanya bedanya posisinya. Di sini X-nya 10 hingga 20, dan jangan lupa ini untuk add action listener dan berikan kata kunci disk dan add semua combo box, label, button. Button-buttonnya ada 2 button kan ini, set layoutnya 0 seperti biasa, ukuran framenya 350 kali 350, dan set visible adalah true. Dan di sini untuk method action performer-nya untuk buttonnya. Dan di sini dalam metode ini saya mendeklarasikan string data, yang mana di sini saya berikan string terlebih dahulu isinya mengambil, dan ini mengambil dari get item add dari combo box. Dan ini indeksnya jika kita pilih maka akan muncul pilihannya your waifu selected, misalnya nanti saya milih Onodera, your waifu selected adalah Onodera. Dan di sini akan tampil di label ya, seperti yang saya tadi jelaskan, label data ini dari string data ini di label atas yang di sini saya buat nih, label yang pertama ini. Lalu di sini membuat pengkondisian untuk tombol backnya seperti biasa, seperti sama seperti tadi, tidak ada bedanya. Dan jangan lupa untuk ini f titik dispose untuk menutup frame yang kita sedang jalani. Dan di sini di main metode panggil saja konstruktornya. Jadi kita running, hasilnya akan seperti ini. Misal kita contoh Makima show, nah akan muncul label seperti ini. Your waifu selected adalah Makima. Kita ganti lagi, akan berubah-ubah sesuai pilihan kita. Dan ini adalah tombol backnya untuk kembali ke menu utama. Nah, sudah selesai, dan kita coba terlebih dahulu. Dari sini ada menu logout ya. Tadi yang saya jelaskan, sini jika kita menu logout akan kembali ke menu form login yang awal. Kita ulangi dari awal. Saya sistem admin tadi kan 123 login bisa. Text area di sini akan kita isi, text area itu bisa kita isi di halaman kosong ini. Lalu back, radio button bisa, lalu ke combo box bisa, nah, dan logout. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.